Turunna, zorakna. Zoraktu itu aku, ya. Nah, kemudian kalau zorakna itu kami, Allah berkami itu, Allah itu bertakzim, mengagungkan dirinya, ya. Jadi Allah itu berkami bukan berarti Allah itu banyak, tapi Allah itu mengagungkan dirinya. Ada juga Allah itu berkami karena dia melibatkan makhluknya. Kami turunkan wahyu itu, dia libatkan Jibril, atau berkami. Ya, gitu ya. Bukan Allahnya yang banyak, tapi contohnya wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Quran. Dia Allah menurunkan Quran melalui perantaraan Jibril, makanya kami. Nah, lihat. Walaqad zara'na, di yang kita bahas baru sampai zara'na, ya. Waktu kita enggak cukup, ini zara'na aja nih, coba pahami. Zara'na itu kami, ya. Nah, zara'na itu maknanya, ya. Kalau dalam kitab Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir, itu kalau bahasa Arabnya zara'na itu maknanya khalaqna wa ja'alna. Khalaqna wa ja'alna. Apa tuh khalaqna? Khalaqna itu kami ciptakan dan sungguh-sungguh telah kami ciptakan. Kafir karena madi, bukan akan. Dan sungguh-sungguh telah kami ciptakan. Nah, kalau khalaqna itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Khalaqa dia tuh. Ini tidak ada sama sekali nih. Ustadz Edi ini tahun 7 atau 69 atau 68 belum ada nih. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Terus untuk apa? Nah, untuk apanya ini? Ja'alna tuh menciptakan juga artinya menjadikan. Tapi dari yang sudah ada difungsikan, diuntukkan untuk apa? Jadi sungguh-sungguh telah kami ciptakan dari tidak ada menjadi ada. Terus ja'alna kami jadikan. Untuk apa? Li jahannama. Di ada makhluk Allah, ya, diciptakan sungguh telah dalam untuk isi neraka aja, untuk isi neraka. Sungguh-sungguh telah kami ciptakan, ya, dari tidak ada menjadi ada untuk isi neraka. Tuh. Mau bangga. Untuk isi neraka, ya, li jahannam, untuk isi neraka. Telah nerakanya nanti operasi, tapi orangnya sudah dibikin. Siapa mereka? Mayoritas minal jin, dari bangsa wal ins, dan manusia. Mayoritas dari bangsa jin, kebanyakan mayoritas minal jinni wal insi. Kalau jin mah urusan dia tuh, nggak usah dipikirin. Ngapain dia dipikirin? Masalahnya nih Al-Quran menyebut manusia. Kita nih, kita ini, ya, manusia nih. Apakah kita manusia yang khusus diciptakan hanya untuk isi neraka? Telah diciptakan. Dari kan? Apakah kita ini untuk isi neraka? Ini yang jadi masalah. Ya, disungguh-sungguh telah kami ciptakan, ya, dan lalu kami fungsikan, kami untukkan setelah diciptakan dari neraka hanya untuk isi neraka. Mayoritas dari golongan apa? Bangsa jin dan manusia. Bahkan Allah tahu tuh, ini orang untuk neraka, ya, ini orang untuk surga. Tahunya Allah itu apa? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Itu namanya, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Kita ini apakah penghuni neraka, apakah penghuni surga, yang tahu hanya Allah. Kita nggak tahu, jangan kita sok tahu. Karena kita nggak tahu, makanya kita berjuang, ya. Makanya kita berjuang, makanya kita cari hal-hal yang membuat kita dekat dengan Allah. Dengan itu kita nggak tahu. Ada dalam sejarah dan riwayatnya orang itu ahli ibadah, dia didatangi Jibril sama malaikat pencatat amal. Bahasa dia mau ibadah tuh, dikagetin sama malaikat tuh. Bahasa kitanya, Pak, mau ngapain? Mau ibadah, mau sholat, tahajud. Gini Pak ya, Bapak yang kaget. Bapak itu saya lihat di catatan takdir, Bapak ini ahli neraka.
Ini ahli ibadah nih. Emang gue pikirin. Apa jawabannya? Emang gue pikirin. Mana tahu saya ahli nakal apa enggaknya. Yang penting saya ibadah. Oh gitu. Nggak ada urusan sama saya. Karena itu bukan urusan saya. Yang tahunya Allah. Kalau nggak mau kamu kasih tahu, emang gue pikirin kan? Bahasanya kita tuh. Itu ya. Dia ahli ibadah. Dia tahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah. Ya udah aja. Nih itu apalah kita diciptakan. Kiranya kata Allah itu ibadah, kayak kita ibadah. Terus ya kalau kamu gak percaya ya udah. Saya nggak percaya sih percaya, tapi emang gua pikirin. Ibadah terus. Akhirnya singkat cerita datang lagi tuh orang malaikat. Betul Pak. Bapak urutan kedua nomor di surganya nih kayaknya nih. Oh. Allah bisa merubah takdir. Memang kita. Nah, yang salah itu takdir sepenuhnya urusan Allah. Kita yang saya begini-begini, saya ini neraka mana bisa begitu. Kita yang masukkan diri kita ke neraka ya. Jadi jangan pernah tuh. Terus bisa nggak dilihat orang yang khusus diciptakan di neraka tempatnya? Bisa nggak dilihat ayat tadi itu sambungan ayatnya ya? Sambungan ayatnya tuh ya apa tuh? Yang pasti dia dari golongan jin dan manusia. Terus ternyata Allah anugerahkan itu ciri khasnya, Allah anugerahkan hati, tapi hatinya ini yang penting kita pahami. Ini ciri khasnya, jangan-jangan ya bahkan kata dalam hadis sahih Muslim dia dikatakan bagaimanapun dia kalau ahli neraka itu dia cenderung amalan ahli neraka aja. Dimanapun orang menasihatinya amalannya ahli neraka aja tuh. Na'udzubillah. Gimana pun kita bawaannya kok mabok, judi, gitu-gitu aja. Padahal dia udah dengar itu, pokoknya tuh. Na'udzubillah. Mudah-mudahan yang kita mudah-mudahan cenderungnya ya. Tuh, apa tuh punya hati, tapi hatinya nggak dibawa untuk merenungi ayat-ayat Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun. Punya mata nih. Ini punya mata. Matanya dipakai bukan untuk menambah iman. Justru matanya difungsikan untuk hal yang keliru. Terus punya telinga nih telinga nih. Jadi kalau bahasa ininya ya, kalau bahasa kita ini, punya hati, nak punya hati nurani. Punya mata kayak orang buta, nggak tahu tuh, nggak ngerti tuh, dinasihati nggak kayak orang buta. Apalagi tuh punya kuping budek, kayak orang budek. Dia mendengar, tapi untuk diarahkan kebenaran pada keimanan, dia budek. Nah, itu ciri khasnya. Orangnya udah ada, udah diciptakan. Telah kami ciptakan. Itu mana? Di sini kan akan katanya. Bukan akan, udah. Buktinya sekarang jalan-jalan tuh ya. Tapi nggak boleh juga kita tuh main tunjuk hidung. Kayaknya orang kan. Enggak. Bisa merubah tuh orang. Jangan-jangan kita mengetahui maksudnya untuk diri kita. Waspada. Jangan nunjuk orang. Ayat itu kita baca bukan untuk orang. Ini yang salah, yang keliru tuh. Yang selama ini kita baca ayat itu buat kita. Ini dikira setiap ayat dibaca dikira untuk orang. Coba. Selama ini kita memahami. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di situ makna globalnya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dikirain bermegah-megahan ini pakaian orang kaya aja. Ini keliru. Dikirain bermegah-megahan itu pakaian orang kaya aja. Kayaknya saya miskin nih, nggak bakalan nih. Nih yang ditegur sama ayat ini bukan saya aja. Salah. Setiap ayat yang kita baca itu yang ditegur kita, jangan orang. Karena memahaminya belum dalam. Alhaakumut takatsur itu bukan makna aslinya, bukan bermegah-megahan. Telah melalaikan kamu ya. Takatsur itu dikata kasara. Tadi itu aksara itu artinya banyak. Artinya apa? Kamu kepengen banyak itu telah melalaikan kamu. Biasanya bikin orang miskin ini. Kita yang seumur-umur mengasai segini dia itu
kepingin dengan orang tua tuh. Ah itu yang melalaikan. Ya, kayak saya ini, saya kepingin juga dah. Kapan saya beli mobil ini nih? Ah, itu nanda banyak. Kalau udah terkontrol, kayaknya nih mengaji gitu, iyo betul. Banyak orang mansek sebenarnya kalau nanda kayu banyak gambar. Nanda apa soal nanda kayu melalaikan kamu kalau nggak hati-hati itu maksudnya. Aku mau takut. Sampai kapan lalainya? Hatta humul maqabir, sampai kamu tidak sadar kalau kamu lah masuk kubur. Ya kan? Dikontrol. Banyak kayu boleh ya, tapi hati-hati jangan sampai kita lah. Dan tak banyak tu besok memiliki uang kayu atau memiliki uang besar. Sama ini uang kayu atau uang kayu itu mana banyak ni tidak cerai mah. Undang mengadu korupsi ya. Ya. Pak Haji itu 15 miliar, 15 orang triliunan, pengen nggak mbak? Pengen tuh kan? Iya lo, kamu lihat tuh, lari mbak kalau nggak kau cerita. Nanda kayu tuh, kepengen kayu dia nak? Iya. Soalnya uang kayu tuh kesempatannya orang Islam harus kaya. Kalau kaya nggak bisa nyumbang. Ya. Orang kapisi banyak tuh peluang itu ibadah nomor satu tuh. Kalau nyok pandai, kalau nak pandai lo adalah kayu gitu teman-teman jadi karun gitu kan? Iya. Saya jadi karun, nggak ngerti ya? Gitu.